Dulu, siapa yang tak kenal dengan Indonesia? Negara kepulauan yang kaya akan sumber daya alam. Seiring dengan perkembangannya zaman, ditambah dengan pertumbuhan penduduk yang luar biasa, area persawahan mulai kehilangan jati dirinya. Beras bukan lagi jadi komoditas utama. Bangunan megah duduk kokoh di atasnya. Sekarang dunia sedang sibuk mengembangkan industri 5.0, sedangkan Indonesia masih berjuang mengejar ketertinggalan. Sebagai generasi penerus bangsa, apakah kita hanya diam saja? Untuk itu, kami dari Institut Teknologi 10 November dengan bangga mempersembahkan perangkap cerdas warung batang coklat sebagai solusi permasalahan hama persawahan dalam menghadapi Society 5.0. Perkenalkan, saya Diaul Mustafa selaku Ketua Tim, lalu ada Faras Alivia Rahman, dan ada Rizal Bagus Prayogo sebagai anggota tim. Jika ditinjau lebih lanjut, ada beberapa hal yang mempengaruhi penurunan produktivitas dari beras, yaitu terbatasnya lahan pertanian, pengetahuan petani yang minim, kurangnya sarana prasarana yang memadai, serta organisme pengganggu tanaman. Salah satunya adalah warung batang coklat. Sudah menjadi rahasia umum bahwa hama warung batang coklat memiliki kerugian yang amat besar, bahkan bisa mencapai 35 miliar rupiah dalam setahun. Selama ini, petani berusaha untuk membasmi hama ini menggunakan insektisida. Namun, senyawa yang terkandung dalam insektisida sangat tidak ramah terhadap lingkungan. Dan juga, spektrum pembasmian yang dilakukan oleh insektisida cukup luas, sehingga bisa membunuh organisme-organisme lain yang bukan merupakan hama. Untuk itu, perlu adanya inovasi yang spesifik guna membasmi hama warung batang coklat saja. Dengan memahami anatomi dan perilakunya, kita dapat membasmi hama ini secara efektif dan efisien. Inovasi alat anti warung ini berlandaskan pada Society 5.0 dengan memanfaatkan teknologi yang ada untuk mengatasi permasalahan hama yang ada. Alat ini juga dilengkapi dengan Internet of Things atau yang kita kenal dengan IoT. Diharapkan dengan adanya teknologi IoT ini, alat ini mampu mengintegrasikan antara dunia maya dengan dunia fisik. Inilah teknologi yang kami usulkan bernama anti-warning. Anti-warning ini memiliki beberapa bagian, antara lain ada cover speaker, cover ring lamp, cage, cover flat fan, dan juga ada storage. Jika ditinjau dari prinsip kerjanya, alat ini mampu memancarkan suara yang nantinya akan memancing hama warung batang coklat atau Nilophar fatalugens agar keluar dari tempat persembunyiannya. Kemudian serangga ini nantinya akan mendekati sumber cahaya, yang mana sumber cahaya ini menggunakan dua lampu, yaitu ada ring light dan juga ada vertical light. Yang keduanya menggunakan tipe CCFL atau Cold Cathode Fluorescent Lamp yang memiliki keunggulan antara lain cakupan wilayahnya yang luas, yang mana 3 kali lipat daripada LED pada umumnya, dan juga ada sebaran cahayanya 360 derajat sehingga mampu menjangkau seluruh area sawah. Setelah serangga ini terpikat oleh cahaya ini, nantinya serangga akan masuk ke dalam bagian cage, yang mana pada bagian luarnya sudah dilapisi oleh aliran listrik sehingga serangga yang masuk akan tersengat. Namun jika serangga ini lolos dari cage, maka dia akan terhisap oleh badan yang ada di bagian bawah alat ini. Kemudian bangkai-bangkai warung batang coklat ini nantinya akan masuk ke bagian storage yang bersifat portable, yang mana jika sudah penuh, storage ini bisa dilepas, dibuang isinya, dan dipasang kembali. Keunikan dari alat ini terletak pada bagian speaker dan juga lamp, yang mana menggunakan konsep manipulasi getaran suara dan juga manipulasi gelombang cahaya, yang mana diadaptasi dari karakteristik perilaku dan anatomi dari hama warung batang coklat atau Nilophar fatalugens itu sendiri. Perlu diketahui bahwa
kelompok serangga melakukan komunikasi antar sesama spesies menggunakan getaran suara yang bersifat spesifik. Contoh perilaku atau aktivitas yang memanfaatkan komunikasi berbasis getaran ini adalah perilaku kawin pada warang batang coklat atau Nila parvata lugens. Warang batang coklat betina biasanya akan menggerakkan abdomennya ke arah dorsoventral sehingga akan menarik pejantan untuk melakukan perkawinan. Ada suatu penelitian yang mengatakan bahwa suara berfrekuensi 200 hingga 300 Hz mampu menggagalkan atau mensabotase komunikasi berbasis getaran ini, sehingga perkawinan akan gagal dan warang batang coklat ini akan terusik sehingga keluar dari tempat persembunyiannya. Setelah keluar dari tempat persembunyiannya, warang batang coklat ini akan mendatangi sumber cahaya dari alat ini, yang mana sumber cahaya ini berasal dari lens yang memancarkan cahaya dengan gelombang 360 hingga 520 nanometer. Hal ini diadaptasi dari fotosensitivitas atau kepekaan cahaya dari warang batang coklat atau Nila parvata lugens itu sendiri. Bukan hanya itu saja, kelebihan dari alat anti warang ini juga dilengkapi dengan perangkat Internet of Things atau IoT yang memungkinkan pengguna untuk melakukan kontrol jarak jauh melalui aplikasi di smartphone. Aplikasi ini dilengkapi oleh berbagai fitur, misalnya kondisi storage, persentase daya baterai, dan juga kondisi suhu lingkungan dan kelembapan lingkungan. Jika pada kurun waktu tertentu alat anti warang ini tidak mendeteksi adanya warang batang coklat sama sekali, maka pengguna dapat memilih apakah ingin membiarkan alat ini tetap menyala atau dimatikan saja, sehingga lifetime dari alat ini juga lebih lama. Kemudian, ada metode penelitian. Secara garis besar, metode yang kami gunakan terdapat 2 tahap. Tahap pertama adalah breakdown, dan juga tahap kedua adalah pengujian. Pada tahap breakdown dimulai dengan studi literatur dan jurnal terkait. Hal ini digunakan untuk mendapatkan data-data penunjang untuk alat anti warang kami. Kemudian dilanjutkan pada proses pendesainan dan juga pembuatan prototipe. Pada tahap berikutnya atau pengujian terdapat 2 macam pengujian, yaitu pengujian pada kondisi ideal pada laboratorium dan yang kedua yaitu pengujian pada kondisi real atau area persawahan selama kurang lebih 1 bulan. Ketika didapatkan hasil yang tidak sesuai, maka akan dilakukan pendesainan ulang. Sedangkan ketika didapatkan hasil yang sudah sesuai, maka alat siap untuk diproduksi secara massal dan digunakan dengan baik. Seperti yang telah dijelaskan pada slide sebelumnya, bahwa kerugian yang dialami petani mencapai 35, sekian miliar rupiah per tahunnya. Data ini didapatkan dari Direktorat Tanaman Pangan pada tahun 2018, yang menyatakan bahwa area gagal panen mencapai 746,71 hektar untuk setiap tahunnya. Angka ini bukanlah angka yang kecil untuk para petani. Oleh karena itu, alat anti warang hadir untuk membantu menyelesaikannya. Untuk lebih jelasnya tentang investasi dari alat anti warang kami, ada sebuah studi kasus di mana 1/4 hektar area persawahan atau dengan 50 meter kali 50 meter dibutuhkan sebanyak 9 buah alat anti warang dengan skema pemasangan sebagai berikut. Kerugian yang dialami oleh petani setiap tahunnya untuk 1/4 hektar area persawahan adalah sebesar 11 juta rupiah. Dan berikut ini ada harga produksi dari alat anti warang kami. Ketika dibandingkan antara harga produksi dan juga kerugian yang dialami oleh petani, akan didapatkan sebuah BEP atau break even point pada 2,2 tahun. Yang artinya setelah 2,2 tahun, petani akan mendapatkan dampak yang bermanfaat untuk area persawahannya. Sudah bertahun-tahun, Indonesia terancam ketahanan pangannya. Salah satu faktor yang menyebabkannya adalah serangan dari hama warung batang coklat. Di sisi lain, masyarakat juga dituntut untuk menyesuaikan Society 5.0, di mana masyarakat harus mampu mengendalikan teknologi untuk menyelesaikan permasalahan-permasalahan sosial yang ada. Dengan adanya inovasi ini, 2 permasalahan di atas dapat teratasi, sekaligus tanpa mengabaikan aspek lingkungan.